Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Seperti saya ini, nih hasilnya. Kelapa. Anda ingin berusaha? Ayo dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas tentang orasi yang dengan tema implikasi ekonomi dan implikasi sosial terhadap uang kuliah tunggal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Jalil Fawad, dan untuk masuk ke materi yaitu uang kuliah tunggal atau UKT adalah sistem yang diterapkan di Indonesia untuk menentukan biaya kuliah di perguruan tinggi berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa dan orang tua. Meskipun bertujuan untuk menciptakan keadilan, UKT yang tinggi dapat memiliki beberapa implikasi ekonomi dan sosial yang signifikan terhadap akses pendidikan tinggi. Yang pertama yaitu implikasi ekonomi. Beban finansial yang berat, UKT yang tinggi dapat membebani calon mahasiswa dan orang tua secara signifikan. Ini dapat menjadi penghalang besar bagi mereka yang berasal dari keluarga dengan pendapatan rendah, sehingga banyak yang terpaksa mengurungkan niat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau memilih institusi dengan biaya yang lebih rendah, meski mungkin tidak berkualitas. Yang pertama yaitu keterbatasan pilihan pendidikan. Mahasiswa dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah mungkin hanya seringkali memiliki fasilitas dan kualitas pendidikan yang kurang dibandingkan dengan perguruan tinggi dengan biaya tinggi. Hal ini membatasi kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tinggi. Yang kedua yaitu keterpaksaannya bekerja. Untuk menutupi biaya UKT yang tinggi, mahasiswa mungkin terpaksa bekerja paruh waktu atau penuh waktu. Ini dapat mengganggu fokus mereka pada studi, mempengaruhi performa akademis, dan menambah tekanan finansial yang bertambah pada kesejahteraan mereka. Dan yang seterusnya adalah ada implikasi sosial. Kesenjangan sosial yang membesar, UKT yang tinggi dapat memperlebar kesenjangan sosial antara mereka yang mampu membayar dan mereka yang tidak. Hal ini dapat menciptakan stratifikasi sosial yang lebih dalam, di mana hanya mereka dari latar belakang ekonomi yang kuat yang dapat mengakses pendidikan tinggi, sementara yang lain tetap terpinggirkan. Yang kedua yaitu ada keterbatasan mobilitas sosial. Pendidikan tinggi sering dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan mobilitas sosial. Namun, jika biaya pendidikan terlalu tinggi, kelompok-kelompok ekonomi rendah mungkin tidak memiliki kesempatan untuk meraih peluang ini, yang dapat menghambat perbaikan status sosial dan ekonomi mereka. Yang ketiga ada pengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Ketika hanya segelintir orang yang mampu mengakses pendidikan tinggi berkualitas, potensi dan bakat yang ada di masyarakat tidak sepenuhnya tereksplorasi. Ini dapat mengurangi kualitas dan keberagaman sumber daya manusia yang ada di negara, yang pada akhirnya berdampak pada perkembangan ekonomi dan sosial secara keseluruhan. Secara keseluruhan, UKT yang tinggi memerlukan perhatian serius dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa biaya pendidikan tidak menjadi penghalang utama bagi akses dan kesempatan pendidikan. Kebijakan yang lebih inklusif dan dukungan yang memadai dapat membantu memastikan bahwa semua individu memiliki peluang yang sama untuk meraih pendidikan tinggi, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada perkembangan sosial dan ekonomi negara. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada orasi. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.